Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya Catur Sasongko akan mempresentasikan materi yang ada di mata ujian akuntansi manajemen lanjutan pada sertifikasi Chartered Accountant. Kali ini saya akan membahas tentang laporan keuangan perusahaan manufaktur. Dapatkan materi-materi lainnya berikut soal-soal pembahasan untuk Chartered Accountant Review akuntansi manajemen lanjutan di e-learning.penerbitsalemba.com. Perusahaan manufaktur itu mudahnya adalah perusahaan yang merubah bahan baku menjadi barang jadi dengan bantuan tenaga kerja dan biaya overhead produksi. Jadi ada perusahaan jasa, nah itu yang menghasilkan jasa, ada perusahaan dagang yang membeli barang dagang dari pemasok kemudian menjual kembali ke pelanggan. Nah, perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang dia membeli bahan baku dari pemasok, kemudian bahan baku tersebut oleh tenaga kerja dan biaya overhead produksi akan dirubah menjadi barang jadi yang nantinya akan dijual ke pelanggan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke konsep persediaan di perusahaan manufaktur. Mungkin Anda pernah mengambil mata ajar pengantar akuntansi, Anda mengetahui ada persediaan barang dagang untuk perusahaan dagang. Nah, perusahaan manufaktur ini berbeda dengan barang dagang dalam hal persediaannya. Pertama, persediaan di perusahaan manufaktur itu dikelompokkan sebagai bahan baku. Nah, bahan baku ini adalah segala bahan baku yang akan menjadi bagian dari produk atau barang jadi. Katakanlah ini toko kue. Dia memproduksi sendiri dan menjual kuenya ke para pelanggannya. Nah, toko kue ini bahan baku langsungnya adalah bahan bakunya misalnya telur, kemudian juga mungkin tepung terigu dan gula. Nah, ini adalah bahan baku langsung bisa dikelompokkan di perusahaan atau toko pembuat kue tadi. Jadi, persediaan pertama dalam perusahaan manufaktur adalah bahan baku. Persediaan berikutnya, ini yang disebut dengan istilah barang dalam proses atau work in process. Apa sih work in process atau barang dalam proses? Ini adalah unit yang belum seluruhnya selesai diproduksi. Kata kuncinya adalah belum seluruhnya selesai diproduksi. Nah, belum menjadi barang jadi, mudahnya seperti itu. Misalnya contoh di sini adalah adonan kue nih. Nah, ini baru berupa adonan nih. Jadi bahan bakunya udah di mix ya, tapi dia masih belum jadi barang jadi. Nah, ini adonan kuenya ini adalah barang dalam proses. Kemudian persediaan ketiga di perusahaan manufaktur itu adalah dalam bentuk barang jadi atau kadang-kadang juga sering disebut sebagai finished good. Nah, istilahnya finished good ya. Finished goods. Nah, ini adalah unit yang telah selesai tapi belum terjual. Jadi kalau di toko kue tersebut unit ini telah selesai kemudian ditaruh di showcase, nah itu belum terjual. Maka dia masih dalam bentuk barang jadi. Nah, ini kuenya nih. Tapi masih ada di showcase-nya perusahaan gitu ya. Di rak-raknya di perusahaan toko kue tersebut, dia belum terjual, makanya dia jadi barang jadi. Nah, jadi ada 3 jenis persediaan di perusahaan manufaktur. Tadi yang pertama adalah bahan baku atau raw material. Yang kedua adalah barang dalam proses atau work in process. Dan yang ketiga adalah barang jadi atau finished goods. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungan beban pokok penjualan atau cost of goods sold ya atau COGS untuk perusahaan manufaktur. Nah, kalau Anda sudah belajar di pengantar akuntansi, perhitungan beban pokok penjualan untuk perusahaan dagang itu berbeda dengan perhitungan beban pokok penjualan perusahaan manufaktur. Nah, pertama kita harus untuk menghitung beban pokok penjualan perusahaan manufaktur, kita menghitung biaya pemakaian bahan baku langsung. Ya, biaya pemakaian bahan baku langsung. Nah, ini diperoleh dari mana? Pertama, mulai dari persediaan bahan baku langsung awal. Ditambah pembelian bahan baku langsung, nah itu termasuk ongkos transport ya, dikurangi diskon jika ada, atau retur pembelian bahan baku langsung, dikurangi dengan persediaan bahan baku langsung akhir. Jadi biaya pemakaian bahan baku langsung adalah persediaan bahan baku langsung awal, ditambah pembelian bahan baku langsung neto, dikurangi persediaan bahan baku langsung akhir. Oke, coba kita ke soal nomor 1 ya, untuk
memperjelas pemahaman Anda terkait dengan perhitungan biaya pemakaian bahan baku langsung. Soal nomor 1. Berikut ini adalah data bahan baku langsung pada PT Sejahtera Raya untuk bulan Januari 2018. Nah, ada persediaan bahan baku 1 Januari 25 juta dan 31 Januari 35 juta. Nah, yang 1 Januari ini adalah yang awal untuk bulan Januari. Yang 35 juta ini adalah persediaan bahan baku akhir. Ya, oke. Nah, pembelian bahan baku langsung neto selama bulan Januari 2018 adalah 185 juta. Pertanyaannya adalah, berapakah biaya pemakaian bahan baku untuk bulan Januari 2018? Apakah A. 175 juta rupiah, B. 195 juta rupiah, C. 185 juta rupiah, atau D. Tidak ada jawaban yang benar. Jadi yang ditanya adalah berapakah biaya pemakaian bahan baku untuk bulan Januari 2018. Oke, bahan baku langsung ya. Nah, jawabannya adalah A. Jadi biaya pemakaian bahan baku langsung itu adalah persediaan bahan baku awal ditambah pembelian neto dikurangi persediaan bahan baku akhir. Nah, oke, jadi 25 juta plus 185 juta dikurangi 35 juta rupiah dapat 175 juta rupiah. Oke, setelah kita menghitung berapa biaya pemakaian bahan baku langsung, kita bisa menghitung total biaya produksi atau total manufacturing cost. Ini formulanya adalah biaya pemakaian bahan baku langsung yang sudah kita hitung di slide sebelumnya, ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, dan ditambah dengan biaya overhead produksi. Ingat, biaya overhead produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi selain biaya pemakaian bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Oke, kita ke soal nomor 2 sekarang. PT Aluminium Jaya memproduksi kaleng minuman yang dapat didaur ulang. Berikut ini adalah informasi produksi dan biayanya yang diperoleh dari perusahaan selama tahun 2018. Oke, ada bahan baku langsung, ada barang dalam proses, dan ada barang jadi. Nah, ini ada tanggal 1 Januari 2018 dan 31 Desember 2018 ya. Berarti yang 1 Januari ini awal, nah ya. Yang 31 Desember ini adalah akhir ya. Oke. Nah, selama tahun 2018, perusahaan membeli bahan baku langsung senilai 250 juta dan mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung sebesar 400 juta. Adapun biaya overhead pabrik itu terdiri dari bahan baku tidak langsung 10 juta, tenaga kerja tidak langsung 25 juta, penyusutan pabrik dan peralatannya itu 100 juta, utilitas pabrik itu 25 juta, lain-lain pabrik 30 juta rupiah. Oke, pertanyaannya adalah, berapakah biaya pemakaian bahan baku langsung selama tahun 2018? Apakah A 250 juta, B 230 juta, 30 juta, C 270 juta, atau D 300 juta. Jawaban soal nomor 2 adalah B. Jadi biaya pemakaian bahan baku langsung dimulai dari persediaan bahan baku awal, dari soal kita dapat 50 juta, ditambah pembelian bahan baku neto dari soal 250 juta, maka kita memperoleh namanya persediaan bahan baku tersedia untuk kegiatan produksi 300 juta. Kemudian dikurangi persediaan bahan baku akhir itu 70 juta, maka biaya bahan baku langsung atau biaya pemakaian bahan baku langsung itu adalah 230 juta rupiah. Oke, lanjut ke soal nomor 3, berapakah total biaya produksi di tahun 2018 ya, menggunakan data yang sama di soal nomor 2, apakah 820 juta, 840 juta, 860 juta, atau 890 juta. Jadi total biaya produksi kita tahu adalah biaya bahan baku langsung atau biaya pemakaian bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead produksi. Nah, jawabannya adalah A. Jadi biaya bahan baku langsung itu adalah 230 juta, kemudian biaya tenaga kerja langsungnya 400 juta ya, data dari soal juga, dan biaya overhead pabriknya 190 juta. Maka total biaya produksinya itu adalah 820 juta rupiah.
Setelah menghitung total biaya produksi, maka kita beralih ke perhitungan biaya pokok produksi, atau cost of goods manufacture ya, COGM. Nah, ini diperoleh dari total biaya produksi ditambah barang dalam proses awal yang ada dikurangi barang dalam proses akhir yang ada. Jadi tadi urutannya sekali lagi, setelah kita menghitung biaya pemakaian bahan baku langsung, kita menghitung total biaya produksi. Setelah total biaya produksi, kita menghitung biaya pokok produksi dengan formula seperti ini. Oke. Ke soal nomor 4, PT Aluminium Jaya memproduksi kaleng minuman tadi ya, sama datanya. Oke, ini ada barang dalam proses awal dan barang dalam proses akhir. Oke, selama tahun 2018, perusahaan membeli bahan baku langsung senilai 250 juta dan mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung 400.000 serta ada biaya overhead produksi. Pertanyaannya adalah, berapakah biaya pokok produksi untuk tahun 2018? 845 juta rupiah kah? 865 juta rupiah kah? 825 juta atau 895 juta rupiah? Oke, jawabannya adalah C. Jadi total biaya produksi yang dihitung di sebelumnya itu 820 juta, kemudian ditambah barang dalam proses awal, data sudah ada 120 juta, dikurangi barang dalam proses akhir itu 115 juta. Maka biaya pokok produksi atau cost of goods manufactures itu adalah 825 juta rupiah. Oke, setelah kita menghitung biaya pokok produksi atau cost of goods manufactures, maka langkah berikutnya adalah kita menghitung beban pokok penjualan atau cost of goods sold. Jadi cost of goods sold adalah biaya dari barang jadi yang telah terjual ke pelanggan. Nah, rumusnya adalah biaya pokok produksi yang sudah kita hitung sebelumnya ya, ditambah dengan persediaan barang jadi awal dan dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir. Nah, jadi Anda lihat perhitungan beban pokok penjualan di perusahaan manufaktur itu dilakukan secara step by step. Kalau Anda sudah salah di atas, maka akan salah seterusnya. Ya, jadi yakinkan Anda bisa menghitung biaya pemakaian bahan baku langsung, kemudian Anda bisa menghitung total biaya produksi. Setelah itu Anda bisa menghitung biaya pokok produksi dan terakhir menghitung beban pokok penjualan atau cost of goods sold. Oke. Nah, soal nomor 5, nah ini masih sama datanya ya. Jadi ini sebenarnya soalnya berurutan, oke. Nah, ini klasifikasi persediaannya. Kemudian ini informasi berikutnya terkait dengan biaya tenaga kerja langsung dan overhead produksi. Nah, soal nomor 5, berapakah beban pokok penjualannya untuk tahun 2018? Apakah 780 juta, 800 juta, 830 juta atau 760 juta rupiah? Oke, jawabannya adalah D. Berikut ini adalah perhitungannya. Pertama, kita masukkan biaya pokok produksi yang kita dapat dari jawaban soal nomor 4, 825 juta rupiah. Kemudian kita masukkan data dari soal, itu barang jadi awal, 100 juta rupiah, dan dikurangi dengan barang jadi akhir dari soal juga, itu 165 juta rupiah. Maka beban pokok penjualan di tahun 2018-nya itu adalah 760 juta rupiah. Oke. Dengan demikian berakhir sudah materi laporan keuangan perusahaan manufaktur yang merupakan materi dalam mata ujian akuntansi manajemen lanjutan pada sertifikasi Chartered Accountant. Oke, jika Anda ingin mengetahui lebih banyak lagi materi-materi yang ada di mata ujian akuntansi manajemen lanjutan, silahkan mengunjungi e-learning Forbisa Lemba dan cari training CA Review Akuntansi Manajemen Lanjutan. Nah ya, jadi ini nanti ada lagi nih soal-soal yang Anda bisa dapatkan, yang Anda harus kerjakan dulu secara mandiri. Nanti soal-soal tersebut juga akan diberikan pembahasan lengkapnya. Juga ada tryout-nya ya di Akuntansi Manajemen Lanjutan. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.